Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Di kali ini, video ini akan menjelaskan mengenai soal dan juga pembahasan tes wawasan kebangsaan untuk tes CPNS ya, dan untuk sekolah kedinasan. Ini materinya adalah BTI atau Bhinneka Tunggal Ika. Ini merupakan bagian 2, lanjutan dari bagian 1 yang udah diupload di hari kemarin. Seperti biasa, di sini ada soal dan juga ada pembahasan dan ada jawaban. Yang pertama, di bawah ini ialah suku-suku asli yang terdapat di Indonesia yang mampu bertahan di tengah modernitas, kecuali A. Suku Laut dan suku Mentawai, suku Dayak, B. Suku Anak Dalam dan suku Baduy, C. Suku Sasak, suku Samawa dan suku Bima, atau D. Suku Samin dan suku Polani dan suku Kajang, atau E. Suku Togutil, suku Kombay, dan suku Korowai. Nah, suku laut itu ada di Kepulauan Riau, dan suku Mentawai ada di Kepulauan Mentawai ya, Sumatera Barat. Dengan suku Dayak ada di Kalimantan, masih ada sampai sekarang. Yang B, suku Anak Dalam. Sorry kalau berisik. Suku Anak Dalam itu ada di Jambi, suku Baduy ada di Kabupaten Lebak atau di Banten ya. Yang D, suku Samin ada di Bojonegoro, Jawa Timur, dan suku Polahi ada di Gorontalo, dan suku Kajang ada di Sulawesi Selatan. Sedangkan yang terakhir yang E, suku Togutil itu di Maluku Utara, suku Kombay di Papua, dan Korowai adanya di Papua. Nah, yang nggak ada itu yang C, suku Sasak, Samawa, dan Bima. Jadi jawabannya yang C. Ini soal kebinekaan. Mereka kan beragam kayak gitu. Bisa kamu dapatnya suku, bisa pakaian adat dan lain-lain gitu. Soal nomor 2. Di bawah ini merupakan semboyan-semboyan dari Provinsi Bangka Belitung dan Bengkulu. Adalah A. Sepucuk Jambi 9 lurah dan Tuas Sekato. Bukan bahasa Bangka ya, Bangka Bengkulu. B. Pancasita. Pancasita tuh bahasan mana? Aceh. Dan Marsipature Hutanabe. Kalau ini aja udah kelihatan kalau ini bahasa Batak, jadi nggak mungkin yang B. Ini Medan. C. Bumi bertuah, negeri beradat dan berpancang amanah, bersauh marwah. Atau D. Serumpun sebalai dan sekundang setungguan atau seiyo sekato. Atau E. Bersatu teguh dan sambung nyerwa jurai. Ini adalah Lampung. Nih. Yang pertama itu adalah dari Sumatera Barat, Sepucuk Jambi 9 lurah dan Tuas Sekato. Tuas Sekato, bahasa Padang ya. C. Bumi bertuah, negeri beradat itu dari Riau, dan berpancang amanah, bersabuh marwah itu ada Kepulauan Riau. Serumpun sebalai itu artinya dari daerah yang sama, dari tempat yang sama, itu merupakan semboyan Bangka Belitung. Dan sekundang setungguan, seiyo sekato, seberat apapun pekerjaan, jika dikerjakan bersama-sama akan ringan juga. Itu artinya, dan ini asalnya dari Bengkulu. Berarti jawabannya yang D. Serumpun sebalai, sekundang setungguan, seiyo sekato. Soal nomor 3. Berikut ini merupakan isi dari Caturweda atau 4 pedoman hidup berumah tangga dalam budaya Jawa. Kecuali Hangayomi, mengayomi artinya, Hangayani, Hangayami, Hangatani, atau Hangarasani. Hangayomi artinya mengayomi atau melindungi. Hangayani artinya menyejahterakan. Hangayami adalah memberikan rasa nyaman, dan Hangatani menuntun atau memimpin. Yang nggak ada itu yang Hangarasani, ngerasanin orang. Kalau bahasanya orang sekarang itu namanya gibah, ngegibahin orang, itu Hangarasani. Itu nggak ada dalam Caturweda. Catur artinya 4, Weda pedoman hidup berumah tangga. Untuk adat Jawa ya. Jadi jawabannya yang E. Soal nomor 4. Dalam rangka membina rasa nasionalis
di kalangan masyarakat Indonesia hendaknya dilakukan dengan menghindari hal berikut ini, kecuali A. Patriotisme. Patriotisme itu sikap yang berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. B. Syukurisme adalah suatu paham yang memandang bahwa suku bangsanya lebih baik dibandingkan dengan suku bangsa lain, atau rasa cinta yang berlebihan terhadap suku bangsa sendiri. Nggak boleh ya. C. Chauvinisme, mirip sama sukuisme. Tapi kalau chauvinisme adalah menggambarkan rasa cinta dan kesetiaan yang berlebihan terhadap tanah air. Kalau sukuisme adalah suku, chauvinisme ke bangsanya. Ekstremisme yang D artinya adalah paham atau keyakinan yang begitu kuat terhadap suatu pandangan melebihi batas kewajaran, gak baik ya, dan melanggar hukum. Atau E. Separatisme. Seperti kita tahu, separatis adalah paham berupa suatu gerakan untuk membuat negara sendiri atau akan memisahkan diri dari negara Indonesia. Misal kayak Gerakan Aceh Merdeka, Operasi Papua Merdeka, OPM, GAM, Republik Maluku Selatan, DITI, banyak ya, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah menghindari di bawah ini kecuali, jadi nggak boleh dihindari. Yang di sini penjelasannya yang positif baik adalah hanya yang A, patriotisme. Jadi jawabannya yang A. Oke. 5. Prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada di dalam sebuah negara adalah A. Dasar negara. Dasar negara kita apa namanya? Masih ingat? Dasar negara kita namanya Pancasila, kayak gitu. Dan Pancasila itu disebut sumber dari segala sumber hukum, bukan sumber hukum bagi peraturan di bawahnya. Oke. B. Hukum tata negara. C. Ide-ide moral, politik, dan keagamaan. D. Konstitusi. Konstitusi artinya hukum dasar tertulis ya, yang berlaku di sebuah negara. Atau E. Undang-undang dasar. Jawabannya E. Oke. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan perubahannya terdiri dari, ini urutan ya, ini yang ditanya adalah nih, sumber hukum bagi peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan. Nih, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat PP atau peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan presiden, keenam adalah peraturan daerah provinsi, dan yang paling terakhir adalah peraturan daerah kabupaten dan kota. Jadi, sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada, sumber ya, sumber berarti di awal itu adalah Undang-Undang Dasar atau yang E. Oke. Sumber hukum peraturan perundang-undangan, ya lanjutin aja Undang-Undang Dasar, cara mudahnya tuh kayak gini. Tapi dasarnya adalah ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ngerti? Kita next ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Sumpah Pemuda itu merupakan suatu aktualisasi integrasi kebangsaan. Karena A. Menolak nasionalisme, B. Menolak regionalisme yang A, B. Anti kolonialisme dan imperialisme, C. Mendukung chauvinisme dan ultranasionalisme. Chauvinisme tadi adalah sikap cinta terhadap tanah air yang berlebihan. Enggak ya, Sumpah Pemuda. Tahu kan Sumpah Pemuda yang mana? Kami putra-putri Indonesia mengaku, ada 3 poin. Itu Sumpah Pemuda. D. Menggalang nasionalisme atau E. Menjauhkan diskriminasi ras. Sumpah Pemuda adalah bentuk dari rasa cinta terhadap tanah air, bersatunya pemuda-pemuda Indonesia ya, dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Itu adalah sikap nasionalisme. Jadi jawabannya yang D. Nasionalisme, cinta terhadap tanah air. Oke. 7.
Nama Indonesia digunakan oleh Earl James Richardson Logan sebagai sinonim untuk A. Nusantara, B. Kepulauan Hindia, C. Hindia Belanda, D. Melayu, atau E. Malaya. Mirip ya. Nah, James Richardson Logan itu menulis bahwa The Melayunesian Branch of Distress. Ia mengusulkan nama baru bagi pendudukan Kepulauan Hindia dengan nama Indonesian atau artinya Melayunesian. Jadi jawabannya yang D. Oke. Nomor 8. Secara historis, politik etis telah berimplikasi pada bermunculnya intelektual muda Indonesia yang menjadi motor pergerakan nasional Indonesia. Organisasi pergerakan yang didirikan untuk pertama kali adalah A. Budi Utomo, B. Sarekat Dagang Islam, C. Sarekat Islam, D. Muhammadiyah, atau E. Indonesia Partij. Nih, sebenarnya semuanya ini urutan. Budi Utomo adalah dilahirkan pada tahun 1908, pendirinya Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Ini adalah bidangnya adalah pendidikan dan juga kebudayaan. Yang kedua adalah Sarekat Dagang Islam Surakarta, di Surakarta ya, Jawa Timur, pada tahun 1911. Pendirinya adalah Haji Saman Hudi. Ini gerakannya adalah pedagang yang beragama Islam. Tapi ganti nama karena keanggotaannya meluas, tidak hanya pedagang, dagangnya dihilangkan jadi Sarekat Islam aja. Tahunnya adalah 1912 ketika dia ganti nama, ketuanya ganti, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Saman Hudi jadi kayak pembina gitu di sini. Yang keempat, Muhammadiyah itu lahir di Yogyakarta. Tahunnya adalah 1912, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang E adalah Indonesia Partij. Indonesia Partij adalah Partai Indonesia dalam bahasa Belanda ya. Ini lahir di Bandung pas Natalan 25 Desember 1912. Pendirinya nggak ada di sini. Pendirinya adalah 3 serangkai. Ki Hajar Dewantara atau Soehardi Suryaningrat, Dois Dekker, atau Danudirja Setiabudi, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, itu pendirinya. Jadi dari sini bisa dilihat dari tahunnya jawabannya adalah yang A. Oke, Budi Utomo. Udah jelas? Sekian dulu di video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.